Yang luar biasa cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab namanya Ahkamul Khawatim, hukum tentang cincin, disusun oleh Ibnu Rajab Hambali. Dari cincin mereka seluruhnya Khulafaur Rasyidin dan juga cincinnya para aulia dan solihin setelah generasi mereka itu ada tertulis nasihat-nasihat. Tertulis nasihat-nasihat. Cincinnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau cincinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, seperti ini nih. Ini tulisan cincinnya Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ini disebutkan dalam hadis. Dan Nabi menggunakan bukan sekedar untuk cincin saja, tapi digunakan stempel surat. Di stempel surat menggunakan cincin. Nah, kemudian ada adab juga. Ini cincin ini tidak boleh dibawa masuk ke kamar mandi dan dibawa masuk ke WC atau di tempat-tempat buruk. Harus dilepaskan. Itu. Sama halnya dengan pakaian atau ayat Al-Quran ataupun handphone yang sedang menyalakan Al-Quran. Ada handphone, ada aplikasi Al-Quran, kita nyalakan Al-Quran. Itu Al-Habib Zain bin Smith rahimahumullah dalam kitab Taqriratus Sadidah mengatakan hukum handphone ketika menyalakan Al-Quran sama seperti mushaf. Jadi kalau menyentuh tidak boleh dalam keadaan tidak berwudu, harus dalam keadaan berwudu. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Begitu pula masuk ke dalam kamar mandi, aplikasi Al-Quran itu harus dikeluarkan dulu, jangan dinyalakan walaupun padam lampunya, karena hukumnya seperti sedang membawa mushaf. Ini juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, seorang ahli fikih kontemporer dari Suriah. Nah, ini luar biasa. Pernah terjadi di Sulhah Hudaybiyah. Sulhah Hudaybiyah, ada perjanjian damai antara Nabi dengan kaum Quraisy. Kemudian dibuat surat. Di situ tertulis, ini surat dari Muhammad ibn Abdullah Rasulillah. Muhammad putranya Abdullah adalah utusan Allah. Kemudian diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang utusan dari kaum Quraisy tidak setuju dengan nama tersebut. Dia katakan ini Bismillahirrahmanirrahim, dihapus. Kemudian namanya Nabi Muhammad, ada gelar Rasulullah, utusan Allah, dihapus juga. Akhirnya diminta sama Imam Ali bin Abi Thalib untuk menghapus itu tulisan. Imam Ali tidak berani menghapus gelarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang musyrik ini dari kaum Quraisy mengatakan, kalau engkau benar Rasulullah, pasti kami akan beriman, tapi kami tidak percaya. Makanya ini nama Rasulullah kami suruh hapus. Kemudian Nabi perintahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, ya Ali umhu, wahai Ali hapus itu tulisan. Sayyidina Ali tidak berani menghapus. Nabi berulang-ulang kali, ya Ali umhu, hapus. Akhirnya Sayyidina Ali tidak menghapusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sendiri itu surat perjanjian, kemudian beliau yang menghapus dengan air liurnya beliau. Kenapa Imam Ali tidak mau menghapus? Karena Imam Ali tidak berani menghapus gelarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak taat, tapi karena saking hormat dan mengetahui siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berani menghapus. Dan Nabi tidak marah dengan hal tersebut. Setelah orang Quraisy itu kembali ke Makkah, Nabi katakan di hadapan para sahabat, An-nazru fi wajhi Ali ibadah, memandang wajahnya Ali adalah ibadah. Kenapa? Karena beliau begitu cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau tawaf tidak lihat ke Ka'bah atau Hajar Aswad, tapi yang dilihat wajahnya Imam Ali bin Abi Thalib jika keduanya bersama tawaf. Imam Ali tanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau lihat wajah saya? Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Ali, Nabi pernah berkata, An-nazru fi wajhi Ali ibadah, memandang wajahnya Ali adalah ibadah, maka saya pandang wajahmu. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu.